Kamis 30 April 2020 merupakan hari penandatanganan kontrak 2 unit fregat kelas Iver Hilveldt oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan PT PAL Indonesia dan OMTC senilai 720 juta US dollar setelah beberapa tahun terjadi persaingan ketat dalam fregat pilihan Indonesia untuk memenuhi MEF tahap kedua. Keberhasilan OMT mengusur dominasi Damen dalam program fregat Indonesia tidak berarti fregat asal Denmark ini lancar dalam implementasi kontraknya. Memerlukan waktu sekitar 1 tahun agar kontrak perjanjian tersebut memasuki effective date of contract. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontrak fregat kelas Iver Hilveldt penuh dengan tantangan hingga saat ini karena banyak aspek teknis dan non-teknis di dalamnya. Salah satu kelebihan kontrak fregat kelas Iver Hilveldt adalah kapal perang ini akan dibangun 100% di galangan Indonesia dengan PT PAL Indonesia sebagai kontraktor utama. Mengingat bahwa OMT kini telah mengecil menjadi biro desain dan tidak lagi mempunyai galangan sendiri, program fregat kelas Iver Hilveldt Indonesia melibatkan pula Babcock asal negeri kelahiran Isaac Newton dalam implementasinya. Babcock diharapkan memberikan asistensi teknis sekaligus supervisi dalam pembangunan fregat yang di Denmark dioperasikan oleh 100 anak buah kapal. Namun nampaknya terbuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam program ini selain Babcock apabila tidak tercapai kesepakatan dengan produsen fregat tipe 31 ini. Fregat yang berpopulasi 3 unit di seluruh dunia ini telah terbukti sebagai kapal perang yang andal karena sudah terlibat dalam berbagai operasi NATO. Dengan panjang 138,7 meter, Iver Hilveldt sudah menjadi fregat yang proven baik dari aspek desain maupun operasional. Apakah fregat kelas Iver Hilveldt juga akan menjadi fregat yang andal apabila nantinya dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut? Jawaban atas pertanyaan itu akan tergantung pada beberapa hal seperti desain kapal, sistem senjata yang dipilih, dukungan logistik jangka panjang dan keterampilan dan profisiensi awak kapal. Nilai kontrak 720 juta US dollar yang telah disepakati tidak mencakup sistem senjata kecuali 1 unit meriam serbaguna kaliber 76 mm yang dapat dipastikan akan dipasok oleh Leonardo. Adapun sistem senjata secara keseluruhan masih menunggu ketersediaan alokasi pinjaman luar negeri yang diharapkan tersedia setelah tahun anggaran 2024. Pertanyaannya kini, bagaimana konfigurasi sistem senjata pada fregat kelas Iver Hilveldt varian Indonesia nantinya? Apakah akan mengadopsi sistem senjata fregat yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan Denmark? Mengutip sumber kredibel yang mengetahui isu ini, konfigurasi sistem senjata yang akan diadopsi oleh fregat kelas Iver Hilveldt mengacu pada kontrak yang telah disepakati. Konfigurasi sistem senjata tersebut harus diakomodasi dalam desain yang ditetapkan. Persoalan desain tentu harus diputuskan secara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena membutuhkan perhitungan detail mulai dari hull sampai dengan topside dan superstructure serta dari haluan sampai buritan. Untuk topside arrangement akan terkait pula dengan radar buatan pabrikan mana yang akan diadopsi oleh fregat tersebut. Menyangkut konfigurasi sistem senjata berdasarkan sumber kredibel yang mengacu pada kontrak yang berlaku, terdiri atas 2 buah meriam 76 mm, 1 unit CIWS 35 mm, vertical launching system, rudal permukaan ke udara, jarak menengah 3x8 sels, VLS rudal permukaan ke udara jarak jauh 4x8 sel, VLS rudal permukaan ke permukaan jarak jauh 2x8 sel, dan peluncur torpedo. Konfigurasi tersebut akan berada pada platform dengan panjang 143,57 meter dengan kecepatan maksimum 28 knot. Tentang tipe rudal apa yang akan memenuhi dek fregat kelas Iver Hilveldt sampai saat ini belum ditentukan. Rumor bahwa fregat ini akan dipersenjatai dengan rudal Aster buatan MBDA adalah spekulasi tidak berdasar karena telah menjadi kebijakan resmi Prancis untuk tidak memberikan izin ekspor rudal Aster ke Indonesia apabila tidak akan dipasang pada fregat buatan Prancis atau minimal fregat produksi konsorsium Prancis-Italia. Sebagai sebuah kontrak, konfigurasi sistem senjata tersebut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat kontrak.
Perubahan konfigurasi sistem senjata hanya akan terjadi apabila semua pihak yang terikat kontrak sepakat untuk melaksanakan amandemen kontrak. Apakah fregat kelas Iverhulvet nanti akan menjadi kapal perang Indonesia dengan kapabilitas senjata paling mematikan? Mari kita lihat bagaimana dinamika pembangunan fregat kelas Iverhulvet ke depan, karena semua masih mungkin terjadi selama desain final belum dikunci.